Hai semuanya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 LKKMF Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta akan memaparkan tentang herd immunity dan juga manfaat dari vaksin. Herd immunity adalah keadaan di mana sebagian besar populasi memiliki kekebalan terhadap penyakit menular tertentu. Dengan kata lain, herd immunity juga bisa disebut sebagai kekebalan kelompok. Dengan adanya kekebalan ini, maka penyebaran penyakit akan lebih cepat untuk dikendalikan. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun yang lalu, istilah kekebalan kelompok juga semakin sering digaungkan. Sejalan dengan hal tersebut, himbauan vaksin juga ikut disuarakan. Sebenarnya, apa hubungan antara herd immunity dan juga vaksin? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita memahami dulu bahwa ada dua cara untuk memunculkan kekebalan kelompok, yaitu yang pertama membangun herd immunity secara alami dan yang kedua membangun herd immunity melalui vaksin. Pertama, membangun herd immunity secara alami, kekebalan kelompok sebenarnya tidak harus dihasilkan melalui vaksin. Kekebalan ini juga bisa didapatkan secara alami. Sejak lama, manusia memang memiliki kekebalan terhadap penyakit yang datang. Selain itu, manusia juga mampu membangun respon kekebalan secara alami terhadap penyakit yang ada. Dengan kata lain, herd immunity alami bisa terjadi dengan membiarkan penyakit tersebar secara alami, sehingga banyak orang yang akan terjangkit penyakit. Kemudian orang-orang tersebut dapat membangun respon kekebalan secara alami. Namun, tentu saja cara ini dianggap tidak manusiawi. Untuk mencapai kekebalan alami dibutuhkan sebanyak-banyaknya orang yang terjangkit penyakit. Jika orang tersebut mampu membentuk kekebalan, maka orang tersebut akan sembuh dan kembali sehat. Akan tetapi, jika orang-orang tidak dapat membentuk kekebalan, akan mengalami sakit yang lebih berat atau bahkan meninggal dunia. Yang kedua adalah membangun herd immunity dengan vaksin. Cara lain untuk membangun herd immunity itu melalui vaksin. Untuk mewujudkan hal ini, maka banyak orang yang perlu melakukan vaksinasi agar kebal terhadap penyakit tertentu. Dalam hal ini, COVID-19 contohnya, semakin banyak orang yang menerima vaksinasi, maka semakin cepat pula kekebalan kelompok bisa terbentuk. Membangun herd immunity melalui vaksin tentu saja lebih manusiawi dibandingkan dengan cara alami, karena dengan pemberian vaksin, maka kekebalan kelompok bisa terwujud dan jumlah pasien meninggal dunia bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah cara kerja dari herd immunity. Salah satu bahaya penyakit menular adalah penyebarannya antar manusia. Pada beberapa kasus, gejala penyakit bisa saja tidak terlihat, namun bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit tetap menular antar manusia. Penularan infeksi ini dapat membahayakan kelompok orang yang lebih rentan terhadap infeksi, seperti orang tua, bayi, anak kecil, perempuan hamil, orang yang sistem kekebalannya lemah, atau orang dengan kondisi tertentu yang rentan penyakit. Jika kekebalan kelompok terbentuk, maka kelompok orang akan lebih terlindungi dari penyakit yang menular tersebut. Secara umum, kekebalan kelompok baru bekerja jika 40% populasi sudah kebal terhadap penyakit. Namun, jika menghentikan penyebaran penyakit dibutuhkan sekitar 80 hingga 95% populasi yang sudah kebal. Dengan kata lain, hampir semua orang harus sudah menerima vaksinasi agar kekebalan kelompok bisa terwujud. Sebagai gambaran, jika kekebalan kelompok mencapai 80%, maka 4 dari 5 orang yang bertemu tidak akan menyebarkan penyakit lebih jauh. Dengan begitu, penyebaran penyakit bisa dikontrol secara bertahap. Salah satu contoh dari keberhasilan herd immunity vaksin adalah penyakit campak. Sebelumnya, campak adalah penyakit mematikan dan menular. Setelah dijalankan vaksin campak kepada sebagian besar populasi, jumlah orang yang mengalami penyakit ini menurun secara signifikan. Meskipun penyakit ini tetap ada, namun gejalanya tidak berat dan juga tidak sampai mematikan. Virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19 adalah sebuah penyakit baru. Karena itu, pengobatan yang pasti belum tentu ditemukan. Sementara ini, menjaga jarak, kebersihan diri, dan kesehatan adalah tindakan preventif yang diperlukan. Di samping itu, pemberian vaksin juga menjadi hal yang perlu agar kekebalan kelompok bisa segera terwujud.
Ada beberapa alasan mengapa kekebalan kelompok terhadap virus corona diperlukan. Di antaranya adalah penelitian untuk mengobati COVID-19 masih terus berjalan. Yang kedua, COVID-19 bisa menyebabkan kematian. Dan yang ketiga, vaksin masih menjadi cara paling aman untuk membangun herd immunity. Dan yang terakhir adalah fasilitas rumah sakit yang kurang memadai. Sebagai penyakit baru, penelitian mengenai obat pengobatan dan antivirus dari COVID-19 masih terus berjalan. Para peneliti masih mencari metode dan pengobatan yang tepat untuk menangani virus ini. Hingga metode pengobatan yang tepat ditemukan, masyarakat perlu menjaga diri dan membangun kekebalan kelompok. Kemudian meskipun banyak orang yang berhasil sembuh setelah mengalami COVID-19, namun banyak juga pasien yang meninggal. Karena itu menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh menjadi penting, sehingga kemungkinan tertular atau menularkan penyakit menjadi lebih rendah. Meskipun ada cara alami untuk membangun kekebalan kelompok, vaksin masih dianggap sebagai cara paling aman. Tanpa vaksin, akan banyak korban pasien meninggal dunia sebelum kekebalan kelompok yang diperlukan bisa tercapai. Selama kekebalan kelompok belum terwujud, pasien akan terus bertambah. Sejalan dengan hal tersebut, tenaga kesehatan perlu melakukan perawatan kepada pasien. Sementara pengembangan pengobatan juga diperlukan. Menjalankan perawatan sambil melakukan pengembangan COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada belum memadai untuk menjalankan keduanya bersamaan. Emangnya kalau udah vaksin bakalan auto kebal gitu dengan COVID-19? Salah satu pendapat yang salah mengenai vaksinasi adalah orang yang sudah vaksin tidak akan sakit lagi. Pendapat ini tentu saja salah. Setelah menerima vaksin, seseorang masih bisa atau masih mungkin mengalami sakit. Hanya saja, gejala yang muncul akan lebih ringan dan tidak lagi menyebabkan kematian. Saat seseorang menerima vaksin, tubuh akan membangun sistem kekebalan dan melindungi tubuh dari virus, bakteri, penyebab penyakit. Sehingga, jika suatu hari bakteri atau virus yang mirip masuk, tubuh langsung mengenali dan menyerangnya. Bila kekebalan ini dimiliki oleh sebagian besar populasi, maka tingkat bahaya penyakit tersebut akan menurun secara bertahap. Penyakit yang sebelumnya mematikan akan menjadi penyakit yang tidak lagi mematikan. Bahkan, bisa saja Anda sembuh dengan sendirinya hanya dalam beberapa hari sejak terinfeksi. Dengan begitu, masyarakat bisa kembali hidup dengan standar normal yang baru, tentu saja tanpa harus mengkhawatirkan terinfeksi virus mematikan lagi. Itulah beberapa informasi mengenai herd immunity dan peran vaksin dalam mewujudkannya. Saat ini mendapatkan vaksin COVID-19 sudah jauh lebih mudah. Ada banyak pilihan vaksin yang bisa kita pilih, bahkan sebagian besar difasilitasi oleh pemerintah dan juga gratis. Kita hanya perlu mendaftarkan diri dan datang ke tempat vaksinasi yang telah ditentukan. Mencapai herd immunity vaksin membutuhkan kerjasama seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat. Semakin cepat vaksinasi diselesaikan, semakin cepat herd immunity terbentuk. Dengan begitu, semakin cepat pula fungsi-fungsi masyarakat bisa dijalankan, termasuk fungsi pendidikan, pelayanan, jual beli, dan lain sebagainya. Tidak terasa sudah di akhir penghujung video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Sampai jumpa.